Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua di rumah ya. Jangan lupa jika di rumah jangan terlalu banyak bermain, apalagi kecanduan bermain gadget. Itu berbahaya sekali ya. Jadi kalau di rumah tetap saja perbanyak belajar ya. Nah, Bapak pada kesempatan hari ini eh, Bapak ingin mengingatkan kalian bahwa kalian di rumah mempunyai kewajiban untuk belajar. Maka Bapak sertakan materi yang kita bahas pada siang hari tadi, yaitu materi kita temanya adalah mari ikhlas beramal. Ya. Jadi tidak hanya di sekolah kalian wajib belajar, agar kalian tidak mudah melupakan materi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Seperti apa? Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar temanya adalah mari ikhlas beramal. Ya, sudah siap? Poin yang pertama adalah apakah makna ikhlas? Siapa yang tahu? Apakah makna ikhlas? Ikhlas maknanya adalah bersih, bersih dari kotoran. Maksudnya kotoran-kotoran hati. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan sedekah dengan hati yang bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Tetapi yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu orang dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum dikatakan ikhlas. Ya, di sini ada contoh. Ya, misalnya ini bersedekah, ada orang bersedekah. Bersedekah itu dilakukan secara diam-diam tanpa pamer. Ketika dilakukan dengan pamer atau mengharap pujian orang, maka di situ dikatakan sedekahnya tidak ikhlas. Ya, anak-anak sekalian berikutnya di sini ada sebuah hadis. Ya, mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Jadi di dalam hadis ini ditegaskan bahwa yang dinilai Allah dari seorang hamba bukan pada wajahnya cantik atau ganteng, ataupun tidak juga dinilai hartanya. Oh, ini orang kaya berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Bukan begitu. Akan tetapi yang dilihat Allah adalah Allah melihat pada hati dan amalan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Ya, meskipun orang wajahnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, akan tetapi dia melakukan amalan ketaatan, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan hati yang ikhlas, insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah akan memuliakannya dengan tempat yang baik di akhirat kelak, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ya wajah cantik atau wajah ganteng atau di dunia ini kaya raya, akan tetapi jika tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, justru menjalankan larangan-larangan Allah, maka
di sisi Allah kelak di akhirat tidak akan mendapatkan tempat yang baik. Diancam dengan siksa neraka. Wal'iyadzubillah. Tentunya kita semua, anak-anak yang ada di sini, menginginkan kita masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dengan hati yang ikhlas, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah ikhlas beramal karena Allah, ya. Kita ke poin yang kedua, ikhlas beramal karena Allah. Ya. Yang pertama adalah beramal soleh, yaitu melakukan setiap perbuatan baik, baik menurut siapa? Baik menurut ajaran Islam. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Ya. Selanjutnya mari kita perhatikan dan kita baca firman Allah, yaitu surat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat di atas dinyatakan, menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat, ya, misalnya sholat, yaitu ibadah menyembah Allah. Ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila kalian misalnya beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua, atau supaya dipuji guru, atau supaya dipuji temannya, maka sholat yang demikian itu tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah itu pun harus disertai dengan hati yang ikhlas. Jika tidak ikhlas, dikhawatirkan pahalanya akan kurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka kalian ya melakukan amalan-amalan, ya, melakukan perbuatan baik, hendaknya ditanamkan dalam hati kalian perbuatan baik tersebut, ya, dilakukan karena ikhlas agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan karena ingin dipuji orang, atau jangan pula takut kepada orang. Misalnya kalian misalnya ngaji, ya. Kalau ngaji itu diniatkan yang lurus, diniatkan yang ikhlas. Ngaji tujuannya menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu agama, ya. Dan tujuannya mendapatkan pahala dari Allah, bukan kenapa kamu ngaji? Oh, saya kalau nggak ngaji nanti dimarah sama bapak saya. Nah, itu namanya tidak ikhlas, ya. Gitu. Ya, kemudian di sini disebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Jadi kalau ada orang yang memuji, itu bukan yang kita harapkan. Gak apa-apa ada orang yang memuji, biarkan saja. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukan tujuan kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Misalnya puasa, cerita, wah saya ini lemes, saya puasa. Misalnya sholat tahajud, ya, sholat malam, wah saya ngantuk semalam, saya sholat tahajud sampai malam. Wah. Yang keempat,
tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya, misalnya kalian puasa, aduh lapar, aduh haus, itu namanya mengeluh. Berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak mengeluh, ya. Ya, di sini Bapak berikan contoh orang ikhlas, ya. Ini gambar orang mendorong mobil yang mogok. Jadi didorong. Di situ ada tulisannya ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong, ya. Ya, gambar berikutnya yaitu seorang anak membantu pekerjaan ibu di rumah. Yaitu semua juga harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, membantu ibu di rumah harus dilakukan dengan ikhlas. Berikutnya, ketika dimintai tolong oleh orang tua dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini misalnya kalian disuruh beli beras ke toko, ya. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Dan juga dengan hati yang ikhlas. Kemudian bersemangat dalam beribadah dikala sendiri tanpa ingin dipuji. Ya, ini ada contoh seorang anak membaca Al-Quran sendiri, tapi semangatnya tidak kendor walaupun tidak ada yang memuji. Ya. Kemudian ini ada gambar, ya, perempuan yang rajin ke sekolah, rajin belajar, dan rajin merawat lingkungan dan juga merawat diri sendiri. Ya, dia menyiram tanaman walaupun tidak ada yang memuji. Ya, mungkin di kelas dia piket, membersihkan kelas, menyiram bunga, tidak dipuji Pak Guru pun tetap dilakukan, ya. Ini namanya ikhlas, ya. Hendaknya kalian juga memiliki sikap seperti itu, ya. Ya, setelah belajar tadi, maka hendaknya kita mempunyai sikap dan kebiasaan. Yaitu sikap dan kebiasaanku deklarasikan, ya. Insya Allah aku bisa, ya. Atau aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Ya, demikian anak-anakku sekalian, materi yang sudah kita bahas siang tadi, dan pada kesempatan siang hari ini kita ulas lagi di rumah masing-masing melalui tayangan video. Dan Bapak ingatkan lagi, jangan terlalu banyak bermain gadget, ya. Gunakan gadget untuk kepentingan yang positif, untuk belajar, untuk kepentingan pendidikan, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke? Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.